staf-stafnya daripada pelaku usaha itu yang malas untuk melengkapi persyaratan. Dia melapor pada bos-bosnya, Pak sudah kita kirim. Ternyata nggak ada Pak tempat saya. Para pimpinan perusahaan pada kontak-kontak kita, Pak kami sudah kirim Pak, coba saya ceknya, belum ada Pak. Ini yang sering terjadi Pak. Berarti Bapak tuh dibohongin sama anak buah Bapak. Karena implikasi dari telatnya terbit RKAB itu ada dua hal. Ekonomi terhambat di bawah dan membuka ruang terjadinya praktek illegal mining. Pintu masuk pertama terjadinya manipulasi data dan administrasi itu evaluator. Ada penindakan tegas terhadap evaluator itu. Kan nggak ada nih hari ini. Jadi makanya mohon maaf Pak, saya harus sampaikan ini demi kebaikan bapak-bapak semua dan kita-kita semua. Kita sayang dengan teman-teman SDM, banyak teman-teman saya di dalam situ. Tapi kita juga sayang kepada masyarakat-masyarakat di bawah agar ekonomi bergerak semua. Kita nggak ingin lagi permasalahan kreditnya semrawut, permasalahan perizinan ini mendatangkan korban-korban teman-teman kita yang menurut kita cukup punya kompetensi di SDM ini. Kita nggak pernah tahu masa depan kita akan terjadi seperti apa. Tapi pelaku utama garbage in, garbage out. Data yang masuk itu kalau memang busuk ya keluarnya akan busuk juga. Semua itu pintu masuknya lewat evaluator. Ya, mohon izin pimpinan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hormat buat Pak PLT Dirjen, Bapak PJ Gubernur Bangka Belitung dan Dirut PT Timah, Pak Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, dan Sekber Ormas Belitung Timur. Mohon maaf saya telat, tapi saya pikir saya bela-belain datang karena saya mau diskusi satu hal aja nih mumpung ada Pak PLT Dirjen. Dan saya meyakini isunya kurang lebih hampir mirip-mirip juga. Tetapi saya in general pimpinan. Interaktif Pak PLT Dirjen. Ada pertanyaan sederhana saya, kenapa sih Pak RKAB kok susah sekali keluarnya Pak? Saya yakin tadi udah sempat didiskusikan karena saya live di YouTube saya dengar. Tapi ini khusus saya mau nanya khusus nih ke Pak PLT Dirjen dari fraksi Partai Golkar, dan ini masalah serius Pak. Ini masalah serius. Kenapa sih Pak kok RKAB itu susah sekali keluar? Itu Pak, itu aja dulu, interaktif sedikit Pak. Terima kasih Pak Maman. Sebetulnya pertanyaan ini sama dengan seminggu yang lalu Pak, pada saat RDP di tempat ini Pak, sudah kami jelaskan Pak. Jadi kalau saat ini ada pertanyaan kenapa RKAB keluarnya kok sulit, saya jawab tidak sulit Pak. Saya jawab tidak sulit, asal dengan catatan si pelaku usaha bisa melengkapi persyaratannya Pak. Karena selama ini pelaku usaha belum bisa melengkapi persyaratannya. Kita udah kooperatif bulan Februari yang lalu, kami buka coaching klinik Pak. Kita buka 10 lapak, satu hari 4-5 perusahaan kita panggil on the spot. Kita paparan, kita jelaskan semuanya. Itu pun ada 3-4 kali perusahaan belum bisa menyelesaikan juga. Keterlambatan di mana ini? Saya juga dikejar-kejar menteri saya Pak. Kenapa RKAB lambat? Pak, kami tidak siap Pak. Tapi pelaku usahanya yang belum bisa melengkapi, belum bisa merespon. Nah, yang kami temukan di lapangan selama ini Pak, ternyata kalau boleh saya ambil kesimpulan Pak, staf-stafnya daripada pelaku usaha itu yang malas untuk melengkapi persyaratan. Dia melapor pada bos-bosnya, Pak sudah kita kirim. Ternyata nggak ada Pak tempat saya. Para pimpinan perusahaan pada kontak-kontak kita, Pak kami sudah kirim Pak, coba saya ceknya, belum ada Pak. Ini yang sering terjadi Pak. Jadi staf-stafnya di perusahaan yang malas untuk melengkapi persyaratan RKAB. Terima kasih Pak, penjelasan ya, Bapak itu satu ya. Yang kedua, Bapak kan jadi PLT Dirjen 6 bulan ada Pak ya? 6 bulanan ya? 7 bulan lah Pak. 7 bulan. Berarti Bapak tuh dibohongin sama anak buah Bapak.
Kami ini di Komisi 7, Pak. Saya ini udah 2 periode, Pak. Ini masalah klise. Sekarang saya mau nanya lagi yang kedua, Pak. Mudah-mudahan jawaban ini nanti bisa memoderasi perbedaan pandangan di antara kita. Sekali lagi saya sampaikan ini, saya tidak bertujuan untuk mendeskripsikan siapapun. Tapi tujuan saya menyampaikan ini, dan ini perlu menjadi perhatian kita semua, karena implikasi dari telatnya terbit RKAB itu ada 2 hal. Ekonomi terhambat di bawah, dan membuka ruang terjadinya praktek illegal mining. Oke, Pak ya, nah sekarang pertanyaan saya yang kedua. Apakah Kementerian SDM, dalam hal ini Dirjen Minerba, sudah melakukan sebuah langkah membagi 2 proses administrasi yang dulu pernah kita bicarakan? Syarat pengajuan administrasi RKAB itu ada 2, kita pisahkan waktu itu. Syarat administrasi khusus yang wajib dan fundamental, yang tidak boleh tidak disiapkan oleh para perusahaan itu. Lalu yang kedua ada syarat administrasi supporting. Artinya, Pak, kita dulu menyarankan memberikan sebuah solusi bagi syarat-syarat administrasi yang substantif, yang fundamental, itu wajib dipenuhi. Tetapi yang sifat-sifatnya supporting, monggo itu dibicarakan di internal Bapak, itu bisa di nomor 2-kan atau di nomor 3-kan, dalam arti ini menyusul. Itu dulu kita udah pernah diskusi, Pak. Bahkan ini kan dulu perdebatan RKAB ini kan ada 2 hal waktu itu, masalah administrasi, dan yang kedua permasalahan 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Alhamdulillah saya apresiasi Pak Kementerian SDM, sepengetahuan saya RKAB 3 tahun ya. Itu kita berikan aplaus dulu lah buat SDM. Tetapi yang belum tuntas hari ini menurut saya, dalam hal ini fraksi Partai Golkar di Komisi 7, dalam konteks syarat administrasi itu. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Hampir tidak mungkin kalau kita mendorong semua pelaku-pelaku usaha migas, dia harus menyiapkan dokumen administrasi yang begitu banyak, baik itu pertama di tengah kondisi yang dulunya ini izin di daerah, Pak, ditarik ke pusat. Yang dulunya Bapak mungkin hanya ngurusin 500 IUP, sekarang ini ribuan IUP di bawah Bapak. Artinya apa? Dulu kita menyarankan dibagi menjadi 2 syarat administrasi itu. Syarat administrasi dokumen yang wajib dengan syarat administrasi dokumen yang sifatnya supporting, supaya nanti yang dokumen yang wajib itu dipenuhi, tapi yang supporting bisa menyusul. Yang terpenting pergerakan operasional di bawah ini bisa berjalan gitu. Nah, maksud saya sebetulnya dalam forum ini, saya tidak ada bermaksud kita memendeskripsikan siapapun, karena tujuan kita ini ingin melakukan akselerasi percepatan ekonomi daerah. Nah, kata kunci pertamanya itu RKAB. Dulu tuh setahun yang lalu kita pernah konsinyering, Pak, membahas permasalahan Mandiodo. Kita ingat sekali dulu. Akhirnya ada korban, waktu itu orang yang sangat kita banggakan, Pak Ridwan Jamaluddin, kena menjadi korban permasalahan ini. Ini yang saya selalu tegaskan dari dulu. Yuk kita sama-sama benahi ini. Kalau tadi kita bebankan sepenuhnya kepada pengusaha, tetapi di kita, Komisi 7 dan teman-teman SDM tidak melakukan introspeksi di dalam konteks pengajuan administrasi, saya yakin nggak akan selesai masalahnya, Pak. Karena ini udah 4 tahun. Masalahnya ini terus berputar. Belum lagi kalau misalnya saya masuk ke bawah, tuh Pak ya, saya masuk ke bawah lagi, mohon maaf, dalam forum yang terhormat ini, saya sebetulnya mau menggugat, saya tidak rela kalau yang menjadi korban itu hanya dirjen dan teman-teman aparatur SDM. Pintu masuk pertama terjadinya manipulasi data dan administrasi itu evaluator. Ada penindakan tegas terhadap evaluator itu. Kan nggak ada nih hari ini. Jadi makanya mohon maaf Pak, saya harus sampaikan ini demi kebaikan Bapak-Bapak semua dan kita-kita semua. Kita sayang dengan teman-teman SDM, banyak teman-teman saya di dalam situ. Tapi kita juga sayang kepada masyarakat-masyarakat di bawah agar ekonomi bergerak semua. Kita nggak ingin lagi permasalahan kreditnya semrawut, permasalahan perizinan ini mendatangkan korban-korban teman-teman kita yang menurut kita cukup punya kompetensi di SDM ini. Maka dari itu, saya mendorong, yuk kita seriusin,
Itu kan syarat administrasi dibagi dua. Ada dokumen yang wajib, ada dokumen yang supporting. Nah, saya nggak tahu tuh ada berapa total dokumen yang dibutuhkan. Mungkin kalau nggak salah 9 sampai 10 dokumen misalnya prasyaratnya. Itu dipisahkan Pak menjadi dua Pak. Nah, kalau memang Bapak-Bapak butuh dukungan politik untuk memperkuat positioning kebijakan Bapak, kita siap Komisi 7 melakukan dukungan politik itu. Mohon maaf Pak, saya orangnya sangat teknis. Saya nggak ingin kita membuat sebuah kesimpulan yang kayak begitu, tapi saya pikir pimpinan, mohon izin, mungkin habis ini kita buat sebuah rapat sekali lagi untuk memberikan kekuatan legitimasi politik kepada Bapak-Bapak di SDM, di mana kesimpulannya itu kita bedah tuh syarat administrasinya. Kalau nggak salah setahu saya itu ada 9 atau 10 ya, saya nggak ngerti tuh, banyak sekali. Nah itu di bawah, nah ini saya di luar lagi nih, dalam konteks untuk menertibkan itu semua, evaluator itu tertibkan itu Pak. Itu semua pintu masuknya dari situ, akhirnya jadi korban Bapak-Bapak nih. Mohon maaf, Bapak sekarang PLT Dirjen, kita nggak pernah tahu masa depan kita akan terjadi seperti apa. Tapi pelaku utama garbage in, garbage out. Data yang masuk itu kalau memang busuk ya keluarnya akan busuk juga. Semua itu pintu masuknya lewat evaluator. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga orang yang terpukul pada saat seorang Ridwan Jamaluddin, Pak Dirjen kita itu, beliau orang baik. Siapa lagi ya? Direkturnya Pak Sugeng Karnatop tuh kalau istilah saya, karena beliau lulusan Rusia. Itu menjadi korban dalam konteks permasalahan dokumen-dokumen kayak begini. Padahal semuanya Bapak, Pak Direktur itu dapat data kan semua dari evaluator. Kok bisa-bisanya Bapak-Bapak yang disalahkan? Nah ini loh Pak, maksudnya saya nggak ini Pak ya, kita ingin agar ini semua terbangun sebuah semangat yang positif. Saya pikir mohon maaf pimpinan kalau saya di akhir ini, tapi bagi saya ini sekedar untuk kita jadikan bahan brainstorming kita bersama, karena kasihan sekali lagi gara-gara ulah seseorang akhirnya jadi korban Bapak-Bapak semua di level atas. Yang kita marahin kan Bapak-Bapak semua, Pak Dirjen, Pak Direktur, itu di working level main semua itu, berjoget-joget itu mereka. Bilanglah begini ke Bapak, bilanglah begitu. Padahal ya udah deh, daripada kita berantem-berantem, daripada kita berdebat-berdebat. Nah, usulan konkretnya itu tadi Pak, dipisahkan aja Pak. Dokumen wajib berapa? Siapkan, dokumen wajibnya ada berapa banyak. Dokumen supportingnya menyusul, gitu loh, supaya ini berjalan nih Pak. Itu dulu udah pernah kita diskusikan di era yang sebelumnya. Mudah-mudahan harapan saya usulan konkret ini, selain tadi kita sudah 3 tahun, saya yakin itu sudah meringankan beban teman-teman di pelaku-pelaku usaha. Ditambahkan lagi permasalahan memisahkan antara dokumen wajib dengan dokumen supporting, supaya tidak harus semuanya dipenuhi baru ini bisa berjalan. Jadi dokumen yang supporting, usulan konkret saya itu bisa menyusul gitu. Nah itu pernah waktu itu kita bicarakan juga, itu di level Pak Menteri, di level Pak Dirjen juga waktu itu Pak Ridwan Jamaluddin. Itu saja Pak Dirjen, mohon maaf Pak Dirjen, saya harus sampaikan ini sekali lagi. Mungkin kata-kata saya ini terkesannya agak nyelekit, tapi ini demi kebaikan Bapak-Bapak. Kami nggak mau lagi kejadian ada lagi Pak Ridwan Jamaluddin di SDM. Saya yakin teman-teman Bangka Belitung cukup familiar dengan beliau karena pernah menjadi PJ Gubernur, dan saya tidak ingin terjadi lagi Pak Sugeng lagi di Pak Tri segala macam, yang akhirnya mereka yang menjadi korban dan kita semua akhirnya bingung sekarang. Itu saja Pak. Jadi terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.